teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Saptanto Joko Suprapto, MT, selaku dosen mata kuliah Geokimia Eksplorasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Yang saya hormati Tesafa Yukia Zahra, mahasiswi Program Studi Teknologi Geologi Angkatan 2023 selaku pembimbing kelompok 5, serta para presentator yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Teknologi Geologi Angkatan 2024, kelas A Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan mengikuti kegiatan presentasi hasil analisis sebaran unsur sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat dengan pembahasan unsur Y, La, Th, U, Nb, dan Sr. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asyafa Zahra, mahasiswi Program Studi Teknologi Geologi Angkatan 2024 selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur kamera serta menjaga fitur audio tetap dalam keadaan mute selama kegiatan berlangsung, agar acara dapat berjalan dengan tertib dan kondusif. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari pembimbing kelompok, 3. Sesi pemaparan kelompok, 4. Foto bersama. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan memasuki susunan acara yang pertama, yaitu sambutan dari pembimbing kelompok. Kepada Teh Yuki, kami persilahkan. Terima kasih Asyafa sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Saptanto, para pembimbing, serta teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin sedikit mengapresiasi teman-teman dari kelompok 5 ya, karena sudah berusaha menyusun dan menyelesaikan materi presentasi ini dengan tepat waktu. Selain itu, topik yang diangkat juga cukup menarik karena membahas hal yang masih jarang dibahas dalam referensi maupun penelitian-penelitian terdahulu. Jadi pada kesempatan kali ini, presentasi akan dibawakan oleh mahasiswa Teknologi Geologi Angkatan 2024 kelas A, yaitu kelompok 5, yang akan membahas mengenai sebaran geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Nah, unsur yang dibahas meliputi yttrium, lanthanum, thorium, uranium, niobium, dan juga strontium. Yang mana unsur-unsur tersebut ini berkaitan dengan asosiasi logam tanah jarang dan uranium. Dan berdasarkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan teman-teman dari kelompok 5 ini, masih belum banyak referensi ataupun penelitian yang secara khusus membahas sebaran unsur-unsur tersebut di wilayah Sumatera Barat. Oleh karena itu, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi gambaran ataupun referensi awal terkait pola sebaran geokimia di daerah tersebut, sekaligus membuka peluang untuk penelitian lanjutan ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Teh Yuki atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan kelompok yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah memandu jalannya acara. Perkenalkan, saya Jonathan, mahasiswa Program Studi Teknologi Geologi Angkatan 2024, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi presentasi hasil pada hari ini. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya membacakan beberapa ketentuan selama kegiatan berlangsung. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk tetap mengaktifkan fitur kamera. Saya juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menjaga fitur audio tetap dalam keadaan mute selama kegiatan berlangsung agar acara berjalan dengan tertib dan kondusif. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil sebarang unsur sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat dengan pembahasan unsur Y, La, Th, U, Nb, dan Sr. Adapun setiap presentator akan diberikan waktu pemaparan selama 10 menit.
Untuk mengefisiensi waktu, pemaparan pertama mengenai unsur Y akan disampaikan oleh Saudari Ainun Salsabila. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebaran unsur Y, sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Yttrium. Yttrium adalah unsur logam tanah jarang atau rare earth element dengan nomor atom 39. Unsur ini berwarna putih keperakan, bersifat stabil di udara karena membentuk lapisan oksida pelindung. Namun serbuknya mudah terbakar pada suhu tinggi. Yttrium memiliki berbagai kegunaan penting, antara lain sebagai bahan pembuat laser YAG, yttrium aluminium garnet, fosfor merah pada layar LED, dan tabung televisi, serta superkonduktor suhu tinggi atau YBCO. Bidang medis, isotop yttrium 90 digunakan untuk terapi kanker hati. Di alam, yttrium tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas, melainkan terikat dalam mineral seperti xenotim, monasit, dan basnaisit. Unsur ini umumnya terkonsentrasi pada batuan beku felsik seperti granit dan pegmatit, serta batuan sedimen, fosfat, dan material organik. Baik, untuk metode kami sendiri, kami menggunakan metode penentuan nilai batas anomali berdasarkan ROS DKK pada tahun 1979. Yang pertama, dengan cara membandingkan harga rata-rata yang ada dalam literatur. Dua, mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas suatu populasi. Tiga, menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah dua atau kali simpang baku. Dengan syarat bahwa data lebih berdistribusi normal atau ROC normal. Empat, dengan melakukan pengenalan kelompok atau gugus contoh yang diperkirakan anomali pada peta simbol konsentrasi unsur. Kelima, membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan pendahuluan di daerah yang diselidiki atau di daerah yang mempunyai kesamaan ciri-ciri secara geologi maupun geokimia. Yang keenam, pengolahan data menggunakan histogram dan grafik probabilitas. Next. Baik, berikut langkah konkretnya. Yang pertama, menentukan rata-rata nilai Y di kerak bumi menurut literatur. Di sini berbagai studi menunjukkan kelimpahan yttrium di kerak bumi berada di sekitar puluhan ppm. Nilai klasik dari Taylor 1964 adalah 33 ppm. Namun kajian geokimia modern menurut Rudnick dan Geo 2003 memperkirakan Y di kerak bumi benua bagian atas di sekitar 21 ppm. Perbedaan ini terjadi karena definisi kerak dan metode analisis berbeda pada kerangka kontinental atas dan campuran granit basal. Sedangkan referensi lain memberikan angka seputar 20 hingga 25 ppm. Kemudian yang kedua, menentukan sejumlah kecil nilai yang berada pada ujung atas di kanan atau anomali dengan grafik unsur. Grafik ini menampilkan hubungan antara nilai kadar yttrium dengan presentasi sebaran data di suatu wilayah. Nilai kadar yttrium tertinggi berada pada 53,1 ppm yang terlihat pada titik puncak grafik atau outlier. Kemudian ketiga, menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah 2 atau 3 kali nilai simpang baku. Untuk nilai batas anomali kuat didapatkan hasil 31,57 dan untuk nilai batas anomali sangat kuat didapatkan hasil 38,44. Selanjutnya yang keempat, mengenali kelompok unsur yang berasosiasi dengan Pathfinder. Nah, seperti yang dapat kita lihat bersama pada tabel, unsur yttrium ini merupakan pathfinder dari unsur F atau urat fluorspar. Secara geokimia, unsur yttrium biasanya mempunyai teman akrab atau asosiasi yang kuat dengan kelompok unsur tanah jarang. Pada tabel ini sendiri, yttrium berasosiasi dengan mineral kritis seperti monasit dan zirkon, dan juga berasosiasi dengan unsur seperti Zr, Rb, Hg, dan Ba. Next. Yang kelima, membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan pendahuluan di daerah yang diselidiki atau di daerah yang mempunyai kesamaan ciri-ciri secara geologi maupun geokimia. Namun, belum ada penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik sebaran unsur yttrium sampel geokimia di Sumatera Barat. Dengan demikian, penelitian ini berperan sebagai data awal untuk mengetahui karakteristik dan potensi unsur yttrium di daerah penelitian. Kemudian keenam, pengolahan data menggunakan grafik probabilitas dan histogram. Untuk grafik probabilitas ini digunakan untuk menguji apakah sebaran data mengikuti distribusi normal atau tidak. Berdasarkan pola sebaran titik-titik pada grafik,
bahwa data cenderung membentuk pola yang tidak sepenuhnya linear. Pada bagian tengah hingga atas, titik-titik masih mengikuti garis lurus dengan cukup baik. Namun pada bagian bawah atau pada nilai Z-score yang lebih rendah, sekitar minus 2,7 hingga ke bawah, titik-titik mulai menyimpang dari garis linear. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data kadar yttrium tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Untuk histogram ini menampilkan sebaran frekuensi data kadar yttrium di suatu wilayah. Sumbu horizontal menunjukkan nilai kadar yttrium, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan presentasi frekuensi kemunculan data pada setiap interval kadar. Next. Data di samping merupakan data hasil pengambilan sampel geokimia tanah unsur yttrium sebanyak 1.487 sampel, yang selanjutnya dianalisis di laboratorium untuk mengetahui kadar unsur yttrium beserta unsur-unsur lainnya. Berdasarkan hasil analisis, kadar yttrium tertinggi yang tercatat adalah 53,1 ppm, sedangkan kadar terendahnya adalah 0,6 ppm. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya potensi keberadaan mineral pembawa yttrium di wilayah survei, sehingga layak untuk ditindaklanjuti dengan eksplorasi lebih detail. Next. Pembahasan. Kadar rata-rata unsur yttrium di kerak bumi tercatat sebesar 33 parts per million. Untuk pembagian kelas kadar yttrium sendiri menggunakan metode persentil, yang dimana metode ini membagi data menjadi 7 kelas. Kelas pertama merupakan 22,5% dari jumlah data, memiliki kadar 33,7 hingga 53,1 yang digolongkan sebagai anomali sangat kuat. Kemudian kelas 2, 5% dari jumlah data memiliki kadar 27,4 hingga 33,6 digolongkan dengan anomali kuat. Kelas 3, 7,5% dari jumlah data memiliki kadar 23,4 hingga 27,3. Kemudian kelas 4, 10% dari jumlah data memiliki kadar 21,1 hingga 23,3. Kelas 5, 15% dari jumlah data memiliki kadar 19 hingga 21. Kelas 6, 25% dari jumlah data memiliki kadar 15,5 hingga 18,9. Dan yang terakhir kelas ketiga, yang merupakan 35% dari jumlah data memiliki kadar 0,6 hingga 15,4. Next. Baik, di sini peta ini menunjukkan sebaran kadar unsur yttrium dari sampel geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Nilai kadar unsur dibagi menjadi 7 kelas warna seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dari kadar nilai terendah yang ditunjukkan dengan warna biru tua hingga yang tertinggi ditunjukkan dengan warna merah. Anomali unsur yttrium pada daerah target lebih dikontrol oleh struktur geologi dan litologi pembawa. Next. Baik, yang pertama, daerah target pertama berada pada Kabupaten Sijunjung yang menunjukkan intensitas anomali berwarna merah dan pink. Sebaran anomali ini sangat luas, mencakup hampir seluruh wilayah kabupaten, yang dimana termasuk dalam Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung, Tujuh Nagari, Kamang Baru, dan Tanjung Gadang. Karena dominasi dan intensitasnya, Sijunjung ditetapkan sebagai target nomor 1 eksplorasi atau ditindaklanjuti. Kemudian berdasarkan peta geologi lembar Solok, daerah ini didominasi oleh litologi formasi kuantan termokarbon berupa batu gamping atau batu pasir tersier dan intrusi granit atau granodiorit yang memotong satuan batuan Paleozoikum dan Mesozoikum. Adanya batuan granitik ini selaras dengan prinsip geofisika bahwa variasi rapat massa batuan menghasilkan anomali gravitasi atau magnetik. Dengan kata lain, warna merah muda pada peta anomali menggambarkan tubuh batuan berdensitas tinggi seperti intrusi granit dan diorit yang menembus formasi kuantan. Oleh sebab itu, pada target 1, sebaran anomali ini besar kemungkinan menandakan keberadaan intrusi granit kuarter yang relatif dangkal di dalam paket karbonat kuantan. Next. Untuk daerah target 2, berbatasan langsung dengan Kabupaten Sijunjung di bagian timur dan utara, berada di Kecamatan Lintaubuo, Lintaubuo Utara, Padang Gamping Rambatan, Pariangan, Sungaiang, Salimpuang, Tanjung Batu, dan juga Sungai Tarap. Nah, geologi kawasan ini menurut peta Solok didominasi oleh litologi vulkanik dan sedimen metamorfik. Terdapat satuan andesit, gunung talang, dan batu bahan tuf atau vulkanik, serta formasi ombilin.
Dengan kata lain, anomali yang tersebar di target kedua ini sangat mungkin berkorelasi dengan bentukan magmatik dan metamorfik tersebut. Pola anomali ini mirip dengan hasil studi lain di mana anomali magnetik tinggi dihubungkan dengan keberadaan intrusi granit karena daerah ini juga tergolong zona tektonik aktif seperti patahan Sumatera, kemudian juga intrusi-intrusi magmatik beserta sesar pendampingnya yang dapat menjadi jalur potensial bagi fluida hidrotermal. Next. Kemudian daerah target ketiga terletak di bagian utara peta pada Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Anomali terlihat meskipun tidak seluas Kabupaten Sijunjung dan juga Tanah Datar. Dengan sebaran cukup terkonsentrasi pada Kecamatan Payakumbuh Barat, Lareh Sago Halaman, dan Mungka. Sehingga daerah target ketiga ini layak dijadikan target utama pendamping. Litologi di sini meliputi batuan sedimen Mesozoikum seperti batu pasir serpik serta tufa kuarter. Kombinasi sedimen padat dan material vulkanik ini berpotensi memberikan anomali gravitas atau magnetik yang sedang hingga tinggi. Konsentrasi anomali menunjukkan kemungkinan zona intrusi dan gangguan struktur bawah tanah, misalnya intrusi dangkal, diorit, atau granit. Dalam konteks eksplorasi, area target 3 masih layak dikaji karena intrusi beku maupun sesar aktif di batuan dasar dapat menjadi jalur mineralisasi hidrotermal. Next. Kemudian untuk daerah keempat atau daerah yang terakhir, berada di wilayah sekitar Solok dan Kota Solok yang menunjukkan dominasi anomali dalam skala yang lebih kecil yang meliputi Kecamatan Hiliran Gumanti dan juga Tanjung Harapan. Untuk daerah target ini menunjukkan hubungan antara anomali geokimia dan litologi, kemudian juga struktur geologi di wilayah Solok dan Kota Solok. Zona anomali tinggi ini cenderung mengikuti jalur sesar dan kontak batuan, sehingga diduga terbentuk akibat aktivitas fluida hidrotermal pembawa mineral. Anomali tersebut berkembang pada formasi barisan dan anggota atas formasi ombilin. Formasi barisan tersusun oleh batu pasir, batu gamping, kuarsit, dan batu vulkanik memiliki banyak rekahan sehingga mendukung proses mineralisasi. Kehadiran urat kuarsa sulfida pada satuan ini juga memperkuat keterkaitan dengan anomali. Sementara itu, pada anggota atas formasi ombilin, anomali muncul lebih kecil dan tersebar, kemungkinan dipengaruhi oleh alterasi hidrotermal lokal pada zona struktur. Kemudian next. Berikut merupakan data dari Georima dan Minerba OneMap, yang dimana keberadaan anomali yttrium tidak berkorelasi dengan data IUP maupun peta potensi georima yang menunjukkan bahwa anomali ini kemungkinan besar dikontrol oleh faktor litologi atau jenis batuan pembawa atau proses geokimia sekunder seperti pelapukan atau alterasi hidrotermal. Pada batuan tersebut, bukan karena adanya aktivitas pertambangan yang sudah berjalan. Dengan kata lain, litologi di daerah tersebut berpotensi menjadi batuan induk atau host rock bagi pengayaan unsur yttrium meskipun belum tercatat sebagai wilayah tambang resmi. Next. Baik, sekian presentasi saya pada sore hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Ainun atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, pembahasan unsur LA akan disampaikan oleh Saudara Revaldi Ardian Wiguna. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis geokimia eksplorasi mengenai sebaran unsur lantanum atau LA, sampel geokimia tanah di Sumatera Barat. Next. Lantanum merupakan salah satu unsur tanah jarang yang memiliki peranan penting dalam perkembangan teknologi modern. Unsur ini banyak dimanfaatkan pada industri elektronik, baterai, katalis, kaca optik, serta energi terbarukan. Keberadaan unsur La umumnya berkaitan dengan batuan beku, aktivitas magmatisme, dan proses hidrotermal. Dalam eksplorasi geokimia, unsur La dapat digunakan sebagai indikator yang adanya mineralisasi unsur tanah jarang. Oleh karena itu, analisis sebaran unsur La pada sampel geokimia tanah penting dilakukan untuk mengetahui daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral strategis. Next. Dengan menggunakan metode
penentuan besar nilai ambang menurut ROS DKK, yang pertama itu rata-rata yang ada di kerak bumi, unsur La itu sekitar 39. Dan yang kedua, menentukan nilai anomali yang berada di grafik unsur. Pada grafik unsur ini terlihat bahwa di ekor kanan banyak titik-titik yang tidak menyambung yang bisa disebut outlier atau sebagai anomali. Next. Next. Yang ketiga, menghitung rumus nilai rata-rata dengan total data 1,487 dengan rata-rata 21,731 dengan simpang bakunya 13,08, nilai batas anomali kuatnya 47,90 dan nilai batas anomali sangat kuatnya 60,98. Terus mengenali kelompok unsur yang seharusnya berasosiasi. La ini sebagai unsur target dari REE, monazit, bastanit, laterit REE, karbonatit, dan pegmatit. Next. Terus melakukan perbandingan antara hasil pengolahan data dengan hasil penyelidikan terdahulu pada daerah penelitian maupun wilayah lain yang memiliki kemiripan kondisi geologi dan geokimia. Namun berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas distribusi geokimia unsur La di wilayah Sumatera Barat. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal mengenai karakteristik serta sebaran unsur La pada daerah penelitian. Karena pengolahan data menggunakan histogram dan grafik probabilitas. Bisa dilihat di histogram ini di sebelah kanan, sayap kanan terlihat ada beberapa anomali dan di grafik probabilitas ini juga terlihat titik-titik yang memisah dengan yang lainnya. Next. Untuk data sampel yang diperoleh yaitu total datanya 1487 dan dengan kadar La yang tertingginya 155,5 ppm dan kadar La terendahnya 5,1 ppm. Next. Untuk pembagian kelas unsur La, kelas pertama 2,5% dari data, kadar La-nya 57,2 sampai 155,5 ppm. Kelas 2 5% dari jumlah data, kadar La-nya 40,9 sampai 57,1 ppm. Kelas 3 7,5% dari jumlah data, kadar La-nya 31,4 sampai 40,2 ppm. Kelas 4 10% dari jumlah data, kadar La-nya 24,8 sampai 31,3 ppm. Kelas 5 15% dari jumlah data, kadar La-nya 20,1 sampai 24,7 ppm. Kelas 6 25% dari jumlah datanya, kadar La-nya 15,9 sampai 20 ppm. Kelas 7 35% dari jumlah data, kadar La-nya 51 5,1 sampai 15,8 ppm. Next. Ini untuk tak sebaran unsur La. Next. Nah, dalam peta sebaran unsur La ini dibagi menjadi 4 target, yaitu di daerah yang pertama dan kedua itu di daerah Solok, yang kedua di daerah perbatasan Payakumbuh dan 50 kota, dan yang ketiga itu di Sijunjung. Next. Pada target pertama yaitu di, Kabupaten Solok, lebih tepatnya di Kecamatan Hiliran Gumanti dan Lembah Gumanti, menunjukkan anomali unsur La yang berasosiasi dengan batuan granit, batuan vulkanik, feldspar, dan batu gamping berdasarkan peta geologi dan data mineral OneMap. Kondisi ini mengindikasikan aktivitas magmatik hidrotermal yang berpotensi membentuk mineralisasi RE, khususnya La dengan kemungkinan mineral ikutan berupa timah dan logam hidrotermal lainnya. Next. Operator di target kedua ini di Kecamatan
Kota Sungai Lasi, Payung Sakaki, dan Tigo Lurah. Itu di kota di Ka- Kabupaten Solok menunjukkan anomali unsur La yang berasosiasi dengan batuan granodiorit, diorit kuarsa, dan andesit basalt berdasarkan peta geologi dan data minerba OneMap. Keberadaan batuan intrusi dan mineral feldspar, granit, serta batu gamping mengidentifikasikan aktivitas magmatik hidrotermal yang berpotensi membentuk mineralisasi Re, khususnya La, dan kemungkinan mineral ikutannya berupa timah dan logam hidrotermal lainnya. Next. Untuk di target yang ketiga, di perbatasan Payakumbuh dan 50 kota menunjukkan anomali unsur La yang berasosiasi dengan zona vulkanik dan dipengaruhi oleh keberadaan mineral fosfat serta granit berdasarkan peta geologi dan data Minerba OneMap. Satuan Philip dan batu gamping diinterpretasikan sebagai batuan samping yang turut terpengaruh proses magmatik hidrotermal, sehingga daerah ini berpotensi terhadap mineralisasi unsur tanah jarang atau RE, khususnya La. Dan di target keempat, di Kecamatan Lintau, Buo Utara, Sumpur Kudus, dan Sijunjung yang menunjukkan anomali unsur La dengan intensitas relatif rendah dan sebaran yang tidak begitu kuat dari target sebelumnya berdasarkan peta geologi dan data Minerba OneMap. Anomali ini berasosiasi dengan satuan granodiorit, diorit kuarsa, andesit basalt, serta formasi kuantan yang dipengaruhi aktivitas magmatik hidrotermal. Kehadiran mineral feldspar, granit, dan batu gamping mendukung indikasi potensi Re, khususnya La, namun tingkat prospeknya diperkirakan lebih rendah dibanding target lainnya. Next. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Rivaldi atas pemaparan yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya pembahasan unsur TH akan disampaikan oleh Saudara Dava Putra Irfiawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Jonathan. Izin Bapak dosen, teman-teman semua. Saya Dava Putra Irfiawan ingin memaparkan tentang unsur TH, sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Yang pertama, penjelasan dari unsur thorium dengan simbol TH nomor atom 90. Dari unsur thorium ini, bukanlah unsur yang sangat langka, kelimpahannya di kerak bumi sekitar 3 kali lipat dari uranium. Sumber utama thorium adalah mineral monasit yang sering ditemukan sebagai endapan pasir di pantai atau sungai. Next. Lalu ini untuk metode penentuan nilai ambang menurut ROS DKK 1979. Yang pertama, membandingkan harga rata-rata yang ada dalam literatur dengan rata-rata TH itu 9,6 ppm. Yang kedua, mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas suatu populasi. Berdasarkan grafik unsur ini, sebagian besar data memiliki nilai TH yang rendah hingga sedang, yang terlihat dari banyaknya titik yang terkonsentrasi pada rentang nilai kecil. Persentase kumulatif juga mengalami kenaikan secara bertahap sehingga membentuk pola yang cenderung linear pada bagian awal grafik. Next. Selanjutnya, yang ketiga, menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah 2 atau 3 kali nilai simpang baku. Di sini sudah ada tabel hasilnya dengan total data 1487 dengan rata-rata 10,67, simpang baku 10,72, nilai batas anomali kuat 32,12, nilai batas anomali sangat kuat 42,84. Selanjutnya, yang keempat, mengenali kelompok unsur yang seharusnya berasosiasi atau pathfinder elements. Next. Yang kelima, membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan pendahuluan di daerah yang diselidiki atau di daerah yang mempunyai kesamaan ciri-ciri secara geologi maupun geokimia.
Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas sebaran geokimia TH di wilayah Sumatera. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal atau referensi awal terkait karakteristik dan sebaran TH pada daerah penelitian. Yang keenam, pengolahan data menggunakan kertas grafik, probabilitas, dan histogram. Dari data histogram tersebut menunjukkan distribusi frekuensi data berdasarkan jumlah data pada sumbu horizontal dan frekuensi kemunculannya pada sumbu vertikal. Sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai rendah, khususnya pada rentang sekitar 5 hingga 10, yang terlihat dari tingginya batang histogram pada interval tersebut. Lalu selanjutnya, grafik probabilitas yang sebagian besar terlihat memiliki pola yang cukup teratur, sehingga dapat diindikasikan bahwa data setelah dilakukan transformasi log memiliki kecenderungan distribusi yang lebih mendekati normal. Selain itu, terdapat beberapa titik di bagian kanan atas yang sedikit menjauh dari pola utama. Titik tersebut dapat menunjukkan adanya data dengan nilai relatif tinggi atau kemungkinan outlier, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Next. Selanjutnya, data sampel geokimia TH. Dengan total data, seluruh datanya ada 1.487 data, dengan kadar tertingginya 140,9 ppm, dan kadar terendahnya 1,2 ppm. Next. Selanjutnya, kelas kadar unsur TH. Di kelas 1, 2,5% dari jumlah data dengan kadar TH 39,8 sampai 140,9 ppm. Kelas 2, 5% dari jumlah data dengan kadar 23,4 sampai 39,4 ppm. Kelas 3, 7,5% dari jumlah data dengan kadar 14 sampai 23,1 ppm. Kelas 4, 10% dari jumlah data dengan kadar 11,2 sampai 13,9 ppm. Kelas 5, 15% dari jumlah data dengan kadar 8,9 sampai 11,1 ppm. Kelas 6, 25% dari jumlah data dengan kadar 6,6 sampai 8,8 ppm. Yang terakhir kelas 7, 35% dari jumlah data dengan kadar 1,2 sampai 6,5 ppm. Next. Lalu ini untuk peta sebaran unsurnya. Di peta ini terlihat anomali kuat ditunjukkan oleh warna merah dengan rentang kadar sekitar 39,8 sampai 140,9 ppm. Zona ini tinggi yang dominan berada pada bagian tengah ini, dan kadar rendah ditampilkan oleh warna biru tua hingga biru muda dengan rentang sekitar 1,2 sampai 11,1 ppm yang tersebar di bagian baratnya dan selatan. Next. Ini untuk data dari website Georima. Di sini ada mineral radioaktif thorium yang di lokasi Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Next. Nah, selanjutnya untuk daerah target satunya ada di antara 3 kabupaten. Yang pertama, Kabupaten Sijunjung di Kecamatan Sumpur Kudus. Yang kedua, Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Lintau Utara. Yang ketiga, Kabupaten 50 Kota di Kecamatan Lareh Sago, Palaban. Dengan didominasi formasi Kuantan, formasi Ombilin, Batu Lempung, dan Serpik. Lalu daerah target yang kedua berada di Kabupaten Sijunjung di Kecamatan Tanjung Gadang yang didominasi oleh granit, lalu formasi Kuantan. Next. Yang terakhir daerah target yang ketiga berada di Kabupaten 50 Kota yang di antara 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Payakumbuh, yang kedua Kecamatan Akabiluru, yang ketiga Kecamatan Gubak, didominasi oleh Batu Apung, Serpi, dan Lempung.
Nah, jadi berdasarkan hasil analisis geokimia unsur TH di daerah Sumatera Barat menunjukkan variasi kadar yang cukup besar, dengan nilai tertinggi mencapai 140,9 ppm dan nilai terendah 1,2 ppm. Pengolahan data menggunakan metode ROS DKK 1979 menunjukkan adanya beberapa zona anomali geokimia yang berpotensi berkaitan dengan akumulasi mineral pembawa TH, terutama monasit. Nilai kadar TH di atas 32,12 ppm dikategorikan sebagai anomali kuat, sedangkan nilai di atas 42,84 ppm termasuk anomali sangat kuat dan dapat dijadikan target prioritas eksplorasi. Sebaran anomali unsur TH umumnya berada di wilayah Kabupaten Sejunjung, Tanah Datar, dan 50 kota yang memiliki kondisi geologi mendukung keterdapatan mineral berat pembawa TH. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, pembahasan unsur U akan disampaikan oleh Saudari Ernawati. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat sore Bapak dosen pengampu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, hasil analisis geokimia eksplorasi mengenai sebaran unsur uranium sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Uranium adalah salah satu komoditas penting yang memiliki nilai ekonomi dan potensi energi tinggi. Keberadaannya di alam dipengaruhi oleh kondisi geologi serta proses mineralisasi radioaktif. Sumatera Barat memiliki karakteristik geologi kompleks serta struktur regional dan batuan granitoid yang berpotensi menjadi lokasi mineralisasi umum. Oleh karena itu, pemetaan sebaran unsur U diperlukan untuk mengetahui distribusi unsur dan menentukan zona anomali radioaktif sebagai tahap awal eksplorasi. Next. Pada penelitian ini digunakan metode penentuan nilai ambang menurut Ross dan kawan-kawan. Metode pertama membandingkan kadar unsur U dengan nilai rata-rata dari penelitian lain. Rata-rata uranium di kerak bumi adalah 2,7 ppm. Metode kedua menggunakan grafik unsur. Dapat diketahui terdapat data dengan nilai kadar sebesar 21,36 sebagai indikasi anomali. Next. Metode ketiga yaitu menghitung rumus nilai rata-rata dan simpangan baku dari 1487 data diperoleh rata-rata 2,36 ppm, simpangan baku 2,07, sehingga batas anomali kuat yaitu 6,50 ppm dan batas anomali sangat kuat 8,57 ppm. Metode keempat, melihat pengelompokan titik kadar nilai pada peta. Pada uranium, batu pasir memiliki pathfinder elemen, yaitu Se, Mo, Vi, Rn, He, Cu, dan Pb. Dan pada uranium urat memiliki pathfinder elemen Cu, Bi, As, Cu, Mo, Ni, Pb, dan F. Next. Metode kelima ini itu membandingkan perbandingan regional, membandingkan daerah penelitian dengan wilayah lain yang memiliki kondisi geologi serupa. Namun, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas mengenai sebaran unsur U pada sampel geokimia di wilayah Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal dalam identifikasi karakteristik serta potensi keberadaan unsur U di daerah penelitian. Next. Kemudian, pengolahan data menggunakan grafik probabilitas. Pada grafik probabilitas ini, data tidak membentuk satu garis lurus, melainkan ada patahan pada log transform 0,2 hingga 0,8. Patahan ini menunjukkan adanya dua populasi. Populasi latar belakang dengan kadar rendah dan populasi anomali dengan kadar tinggi. Kemudian, sebagai tambahan, saya mencantumkan data histogram. Pada histogram, dari 1.487 data, sekitar 60-70% data terkonsentrasi pada kadar 0,0
hingga 2 ppm atau latar belakang rendah. Hanya sekitar 2,5% data yang berada pada kadar 8,81 hingga 21,36 ppm atau anomali sangat kuat. Next. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, diperoleh sebanyak 1.487 data sampel geokimia tanah. Kadar unsur U tertinggi mencapai 21,36 ppm, sedangkan kadar terendah sebesar 0,28 ppm. Data ini mengindikasikan adanya potensi mineral pembawa uranium sehingga diperlukan tahap eksplorasi lanjutan yang lebih rinci. Next. Data unsur U dibagi menjadi 7 kelas berdasarkan metode persentil dan diperoleh kelas 1 dengan 25% data, yaitu 8,81 hingga 21,36 ppm. Di kelas 2, yaitu 5% data, terdapat 4,58 hingga 8,62 ppm. Kemudian di kelas 3, 75% data, yaitu 3,03 hingga 4,54 ppm data. Di kelas 4, yaitu ada 10% data, yaitu 2,41 hingga 3,01 ppm. Kemudian di kelas 5, ada 15% data, yaitu 2,01 hingga 2,40 ppm. Di kelas 6, ada 25% data, yaitu 1,57 sampai 2 ppm. Di kelas 7, ada 35% data dari 0,28 sampai 1,56 ppm. Lanjut. Pada peta sebaran unsur U, terlihat bahwa anomali tidak tersebar merata. Zona dengan warna merah kelas 1 menunjukkan kadar U tertinggi 8,81 hingga 21,36 ppm. Sebagian besar anomali terkonsentrasi pada bagian tengah hingga selatan Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Sijunjung, Tanah Datar, dan Payakumbuh. Next. Berdasarkan interpretasi data, diperoleh 3 daerah utama. Dengan target 1, Kabupaten Tanah Datar berbatasan dengan Sijunjung merupakan zona dengan intensitas anomali tertinggi dan tersebar paling luas. Warna merah, anomali sangat kuat, dan pink mendominasi hampir seluruh wilayah kabupaten ini, menjadikannya target nomor 1. Kemudian di target 2, yaitu Kabupaten Sijunjung, sebaran merah dan pink cukup masif dan berkesinambungan, membentuk satu kesatuan tubuh anomali yang sangat prospektif. Kemudian pada target 3, Kabupaten 50 kota sekitar Payakumbuh. Di bagian utara peta, anomali terlihat meskipun tidak seluas Sijunjung dan Tanah Datar. Sebarannya cukup terkonsentrasi pada zona merah kelas 1 dan layak dijadikan target utama pendamping. Next. Lokasi target 1 terletak di antara Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar, mencakup 9 desa yaitu Unggan, Silantai, Lebuak Jantan, Sumpur Kudus, Tamparunggo, Antar, Tigo Jangko, Sisawa, dan Tanjung Bonai Aur. Kadar uranium mencapai kelas 1 dengan rentang 8,81 hingga 21,36 ppm. Tertingginya yaitu ada di 21,36 ppm. Secara geologi, daerah ini didominasi oleh formasi ombilin berupa batu pasir kuarsa dan serpi, kemudian intrusi granit, serta formasi kuantan berupa kuarsit dan batu pasir kuarsa. Target 1 ini merupakan zona paling potensial untuk eksplorasi lanjutan. Next. Target kedua berada di Kabupaten Sijunjung, mencakup Desa Kumanis, Muaro Siloke, Muaro, Tanjung Bonai, Aur, dan Parung. Kadar anomali di target ini berkisar antara 4,58 sampai 21,36 ppm, kelas 1 dan 2, dengan beberapa titik menunjukkan kadar di atas 10 ppm.
Litologi didominasi oleh batuan granitoid yang berperan sebagai sumber fluida hidrotermal. Next. Target ketiga berada di Kabupaten 50 Kota, tepatnya Desa Apalu dan Halaban. Secara geologi, daerah ini didominasi oleh granit, leucogranit sebagai sumber uranium, serta kuarsit dan batu pasir kuarsa dari formasi Kuantan sebagai batuan wadah. Kadar uraniumnya mencapai kelas 1, 8,81 hingga 21,36 ppm dengan sebaran terkonsentrasi. Lanjut. Berdasarkan data dari geoportal.sdm.go.id, anomali uranium tidak terkait aktivitas pertambangan karena tidak berkorelasi dengan data IU maupun peta georima. Anomali ini dikontrol oleh faktor geologi alami, yaitu litologi batuan pembawa, terutama granitoid, alterasi hidrotermal, dan proses pelapukan. Granit bertindak sebagai sumber utama uranium. Uranium yang terlepas dari granit terbawa fluida hidrotermal melalui struktur patahan, kemudian terperangkap dan terakumulasi di batuan wadah seperti kuarsit dan batu pasir, membentuk anomali radioaktif. Didukung oleh granit sebagai sumber, kuarsit batu pasir sebagai jebakan, dan patahan sebagai jalur, serta unsur asosiasi yang terdeteksi meliputi MO, V, Cu, Pb, As, dan Co yang memperkuat indikasi potensi mineralisasi uranium. Next. Berikut referensi yang saya pakai, antara lain dari Batan atau BRIN 2022, Dijen Minerba SDM 2012, dan Geoportal Minerba SDM. Next. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Ernawati atas pemaparannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan unsur NB yang akan disampaikan oleh Saudara Wiranda Adeputra. Waktu saya persilahkan. Baik, selamat sore teman-teman, pembimbing, dan Bapak dosen. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jonathan selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian ini. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai sebaran unsur niobium atau Nb berdasarkan data geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi unsur Nb serta menentukan daerah yang berpotensi untuk eksplorasi lanjutan. Boleh di next? Oke, niobium atau Nb merupakan unsur logam transisi dengan nomor atom 41 yang memiliki sifat kuat, tahan korosi, dan tahan terhadap temperatur tinggi. Karena sifat tersebut, Nb banyak dimanfaatkan dalam industri modern, terutama sebagai campuran baja berkekuatan tinggi, industri pesawat, pipa, hingga teknologi medis seperti MRI. Secara geologi, unsur Nb umumnya berasosiasi dengan batuan beku alkali dan karbonatit, serta sering ditemukan bersama unsur tantalum dan rare earth element atau REE. Oleh karena itu, Nb termasuk logam strategis yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan penting untuk eksplorasi mineral masa depan. Next. Oke, sama seperti penelitian teman saya sebelumnya, pada penelitian ini juga digunakan metode ROS-DKK tahun 1979 dalam penentuan nilai ambang anomali. Jadi boleh langsung di next. Oke, pertama pada tabel terlihat rata-rata kandungan unsur Nb pada kerak bumi sebesar 20 ppm. Jika nilai sampel lebih tinggi dari nilai normal atau rata-rata, maka dapat diindikasikan sebagai anomali. Kedua, yaitu melihat keberadaan outlier, yaitu data-data yang berada pada bagian paling ujung distribusi. Pada grafik, outlier biasanya terlihat sebagai data yang terpisah dari kelompok utama data lainnya. Semakin jauh nilai tersebut dari kelompok background, maka semakin besar kemungkinan adanya pengayaan unsur akibat proses mineralisasi. Next. Oke, pada slide ini dilakukan penentuan batas anomali menggunakan pendekatan statistik. Dari total 1.487 sampel, diperoleh rata-rata kadar Nb sebesar 11,4 ppm dengan simpangan baku sebesar 6. Kemudian untuk anomali kuat, hasilnya diperoleh nilai
23,5 ppm, sehingga kadar di atas nilai tersebut mulai dianggap memiliki indikasi anomali kuat. Selanjutnya, anomali sangat kuat dari perhitungan tersebut diperoleh nilai 29,6 ppm. Artinya, semakin tinggi nilai kadar melewati batas tersebut, maka semakin besar kemungkinan area tersebut mengalami pengayaan unsur Nb dan layak diprioritaskan untuk eksplorasi lanjutan. Next. Oke, pada slide ini dilakukan pengolahan data menggunakan grafik probabilitas dan histogram untuk melihat pola distribusi unsur Nb. Grafik probabilitas digunakan untuk melihat perubahan pola distribusi data. Biasanya jika terdapat pembelokan atau perubahan tren pada grafik, hal tersebut dapat menunjukkan batas antara background dan anomali. Di sini saya juga menyantumkan histogram untuk mengetahui penyebaran frekuensi data kadar Nb. Pada histogram, bagian tengah umumnya menunjukkan kelompok background atau kadar normal, sedangkan bagian ekor kanan menunjukkan data dengan kadar tinggi yang berpotensi sebagai anomali. Semakin sedikit jumlah data, tetapi nilainya semakin tinggi, maka data tersebut semakin dianggap anomali atau tidak normal dibanding populasi utama. Melalui pengolahan ini, interpretasi zona prospek menjadi lebih mudah karena data anomali dapat dikenali baik secara statistik maupun visual. Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, pada poin 5 belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas sebaran geokimia Nb di wilayah Sumatera. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal, referensi awal terkait karakteristik dan sebaran Nb pada daerah penelitian. Boleh di next? Oke, data geokimia yang digunakan berasal dari 1.487 sampel tanah yang telah dianalisis di laboratorium. Kadar Nb tertinggi yang diperoleh adalah 62,9 ppm, sedangkan kadar terendah sebesar 4,1 ppm. Pada tabel ini terlihat beberapa sampel dengan kadar Nb tinggi yang tersebar pada beberapa titik koordinat tertentu. Data tersebut menjadi dasar dalam interpretasi pola sebaran dan penentuan zona anomali. Selanjutnya dilakukan pembagian kelas kadar Nb menggunakan metode persentil. Kelas 1 merupakan kelas dengan kadar tertinggi yaitu 28,6 hingga 62,9 ppm dan hanya mencakup sekitar 2,5% dari total data. Semakin kecil persentase populasi, maka semakin tinggi tingkat anomalinya. Sedangkan kelas 7 merupakan kelas background dengan kadar rendah antara 4,1 hingga 8,6 ppm. Pembagian kelas ini memudahkan dalam proses pemetaan sebaran anomali pada daerah penelitian. Next. Pada slide ini saya menampilkan peta sebaran unsur Nb berdasarkan hasil pengolahan data geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Warna pada peta menunjukkan tingkat konsentrasi unsur Nb mulai dari kadar rendah hingga kadar tinggi. Semakin mengarah ke warna merah, maka kadar unsur Nb semakin tinggi dan menunjukkan indikasi anomali yang lebih kuat. Berdasarkan hasil interpretasi, daerah dengan zona Nb tertinggi ditunjukkan oleh warna merah dengan rentang kadar 28,6 hingga 62,9 ppm. Zona tersebut dominan berada di Kabupaten Tanah Datar, khususnya Kecamatan Sungayang dan Lintau Bua Utara, serta di Kabupaten Sijunjung, terutama di Kecamatan Kamangbaru. Sedangkan daerah dengan kadar Nb sangat rendah ditunjukkan oleh warna biru tua dengan kadar rentang kadar 4,1 hingga 8,6 ppm. Zona ini banyak terdapat di Kota Sawalunto, Kota Solok, dan Kabupaten Solok. Dari pola sebaran ini dapat dilihat bahwa anomali Nb terkonsentrasi pada beberapa zona tertentu, sehingga daerah tersebut menjadi target utama untuk survei dan eksplorasi lanjutan. Next. Berdasarkan interpretasi peta sebaran, ditentukan 4 daerah target yaitu DT1, DT2, DT3, dan DT4. Daerah-daerah tersebut dipilih karena menunjukkan pola anomali yang cukup kuat dan menerus. Zona anomali yang terkonsentrasi mengindikasikan adanya kemungkinan pengayaan unsur Nb akibat proses geologi tertentu seperti aktivitas magmatik maupun hidrotermal. Oleh karena itu, daerah target ini direkomendasikan untuk dilakukan survei detail seperti pemetaan geologi, sampling tambahan, dan analisis geokimia lanjutan. Oke, pada daerah target 1 di tanah datar berdasarkan peta geologi wilayah pertambangan
dan sebaran potensi mineral bukan logam, daerah ini memiliki kondisi geologi yang kompleks dan prospektif terhadap mineralisasi. Litologi penyusunnya terdiri atas batuan metamorf, sedimen, vulkanik, serta intrusi granit yang menunjukkan pengaruh aktivitas tektonik dan magmatisme yang cukup kuat. Satuan batuan yang dominan yaitu PCKS, yaitu anggota filit dan serpih formasi kuantan yang tersusun atas filit, serpih, sisipan batu sabak, kuarsit, batu lanau, rijang, dan aliran lava. Selain itu terdapat satuan PCKI, yaitu anggota batu gamping formasi kuantan, berupa batu gamping, batu sabak, filit, serpih terkersikan, dan kuarsit yang menunjukkan lingkungan pengendapan laut purba yang kemudian mengalami deformasi tektonik. Kehadiran satuan vulkanik QAMG atau desit Gunung Malintang berupa breksi andesit basal, aglomerat, pecahan lava berongga, endapan lahar, dan lava menunjukkan aktivitas mekanisme yang intens di daerah penelitian. Terdapat pula satuan KPT atau tuk batu apung yang menandakan proses erupsi eksplosif serta satuan TOB yaitu formasi berani berupa konglomerat dan sisipan batu pasir hasil pengendapan fluvial. Keberadaan intrusi granit dengan komposisi dari leukogranit hingga monzonit kuarsa diduga berperan sebagai sumber panas dan fluida hidrotermal pembawa mineral. Hal ini berkaitan dengan munculnya anomali unsur Nb yang relatif tinggi pada beberapa area target. Sebaran anomali Nb mengikuti pola struktur geologi berupa sesar dan rekahan berarah barat laut hingga tenggara yang berfungsi sebagai jalur migrasi fluida hidrotermal dan pengontrol utama proses mineralisasi. Selain itu, dominasi kawasan wilayah usaha pertambangan serta adanya beberapa area wilayah pertambangan nasional pada peta wilayah pertambangan tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah target 1 memiliki prospek eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral yang cukup tinggi baik untuk mineral logam maupun mineral industri di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, daerah target 2. Daerah target 2 di Sijunjung memiliki kondisi geologi yang kompleks dan prospektif terhadap mineralisasi karena didominasi oleh batuan metamorf dan sedimen formasi kuantan. Berdasarkan peta geologi, litologi penyusunnya terdiri atas PCKS, anggota filit dan serpi. Formasi kuantan berupa serpi, filit, batu sabak, kuarsit, batu lanau, rijang, dan aliran lava. Selain itu terdapat satuan PCKI, yaitu anggota batu gamping formasi kuantan, serta satuan PC kaki, yaitu anggota bawah formasi kuantan yang berupa kuarsit, batu pasir, kuarsa, filit, batu sabak, serpih, tuf klorid, konglomerat, dan rijang. Daerah ini menunjukkan dominasi batuan metamorf dan sedimen yang telah mengalami proses deformasi dan alterasi, sehingga berpotensi menjadi zona mineralisasi. Selain itu, daerah target ini menunjukkan adanya anomali unsur Nb yang relatif tinggi pada beberapa area. Anomali tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas magmatisme regional dan keberadaan batuan kayu silika pada formasi kuantan. Next. Selanjutnya, daerah target 3 di 50 kota dan Sijunjung memiliki kondisi geologi yang kompleks dan prospektif terhadap mineralisasi. Litologi penyusunnya terdiri atas batuan sedimen, formasi ombilin, batuan metamorf formasi kuantan, serta intrusi granit yang menunjukkan pengaruh aktivitas magmatisme dan vulkanisme. Satuan batuan di daerah ini didominasi oleh filit, serpih, kuarsit, batu gamping, konglomerat, tuf vulkanik, dan batu pasir kuarsa, serta kehadiran intrusi granit dengan komposisi dari leukogranit hingga monzonit kuarsa diduga berperan besar sebagai sumber panas dan fluida hidrotermal pembawa mineral. Data target ini juga menunjukkan adanya anomali unsur Nb yang relatif tinggi pada beberapa area. Anomali tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas magmatisme dan keberadaan batuan granitik di wilayah penelitian. Selanjutnya, daerah target keempat yang terakhir berada di Kabupaten Sijunjung dan terletak pada Kecamatan Sijunjung. Memiliki kondisi geologi yang cukup prospektif terhadap mineralisasi dan didominasi oleh batuan metamorf, sedimen, serta intrusi granit. Berdasarkan peta geologi, litologi penyusunnya terdiri atas satuan PC kaki dan terdapat satuan PCKI, yaitu anggota batu gamping formasi kuantan yang tersusun atas batu gamping, batu sabak, filit, serpi, terkersikan, dan kuarsit. Dan juga terdapat keberadaan intrusi granit dengan komposisi dari leukogranit hingga monzonit kuarsa.
menunjukkan adanya pengaruh aktivitas magmatisme yang cukup kuat di daerah penelitian. Aktivitas magmatisme tersebut diduga berkaitan dengan munculnya anomali unsur Nb yang relatif tinggi pada beberapa area target. Oke, berdasarkan hasil pengolahan data geokimia tanah unsur Nb di Sumatera Barat, diperoleh kadar Nb berkisar antara 4,1 hingga 62,9 ppm dari total 1.487 sampel. Metode ROS-DKK 1979 berhasil digunakan untuk menentukan batas anomali dan mengelompokkan data menjadi beberapa kelas sebaran. Hasil interpretasi penunjukkan bahwa daerah tanah datar dan Sijunjung merupakan zona dengan anomali Nb tertinggi dan berpotensi berkaitan dengan aktivitas magmatik maupun hidrotermal. Selain itu, pola anomali yang mengikuti struktur geologi menunjukkan adanya kontrol struktur seperti sesar dan rekahan terhadap proses mineralisasi. Oleh karena itu, daerah target 1 dan 2 direkomendasikan sebagai prioritas utama untuk survei eksplorasi lanjutan. Pada penelitian ini, referensi utama yang digunakan berasal dari metode ROS-DKK dan juga data One Mineral Map dari SDM serta beberapa referensi pendukung lainnya terkait kandungan unsur pada kerak bumi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Wiranda atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, pembahasan terakhir kita mengenai unsur SR yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rifal. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan waktu kepada saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan hasil pemaparan saya tentang analisis sebaran unsur SR sampel geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Next. Baik, unsur strontium atau SR itu sendiri merupakan unsur yang umum ditemukan pada batuan beku, batuan karbonat, dan batuan vulkanik. Nah, dalam eksplorasi geokimia, unsur SR dapat digunakan sebagai unsur pendukung atau untuk membantu interpretasi yang berhubungan dengan proses mineralisasi. Nah, terkait dengan jurnal ataupun literatur yang saya temukan, eh, pada analisis ini, unsur SR dihubungkan dengan unsur timah atau SN karena keduanya berkaitan dengan proses diferensiasi magma. Karena ketika magma mengalami diferensiasi yang semakin lanjut, kadar SR cenderung menurun. Sedangkan kadar unsur SN, sedangkan kadar SR cenderung unsur SN dapat mengalami pengkayaan. Oleh karena itu, pola distribusi SR dapat digunakan untuk membantu memahami potensi mineralisasi yang berhubungan dengan timah. Boleh dilanjut? Nah, di sini kita bisa menentukan metode penentuan besar nilai menurut Roche DDK tahun 1979. Berdasarkan literatur yang saya dapatkan, untuk unsur SR itu sendiri, rata-rata kerak buminya berada pada 320 ppm. Boleh dilanjut? Nah, untuk yang kedua bisa dilihat di sini terdapat grafik unsur. Untuk grafik unsur ini sendiri terlihat bahwa sebagian besar sampel memiliki kadar yang terkonsentrasi pada nilai rendah hingga sedang. Namun terdapat sejumlah kecil sampel yang memiliki kadar jauh lebih tinggi dibandingkan populasi data utama. Nah, kelompok data dengan kadar tinggi tersebut berada pada kisaran sekitar 380 hingga 605 ppm dengan diinterpretasikan sebagai anomali biokimia unsur SR. Bisa dilihat untuk outliernya. Lanjut, boleh lanjut. Nah, di sini juga kita bisa uh, menentukan nilai dari nilai batas anomali. Nah, di sini untuk total datanya 1487 yang dimana jika dirata-ratakan itu mendapat nilai sebesar 110,83 ppm dan nilai simpangan bakunya itu 90,10 ppm. Dan setelah dari data kedua tersebut, kita bisa menentukan nilai batas anomali kuat yang berada pada 291,04 ppm dan nilai batas anomali sangat kuat 381,15 ppm. Dan untuk selanjutnya itu ada tabel asosiasi unsur yang saya temukan atau yang saya cari di literatur. Nah, untuk unsur
SR sendiri berasosiasi dengan unsur contoh seperti unsur Li, Rb, Cs, Br, I, dan unsur B. Boleh dilanjut? Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa mencari literatur atau suatu penyelidikan terdahulu di daerah yang ingin kita teliti ataupun selidiki. Nah, berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas sebaran geokimia unsur SR di wilayah Sumatera Barat. Nah, oleh karena itu, eh, penelitian ini atau analisis ini diharapkan dapat menjadi data awal atau referensi awal terkait karakteristik dan sebaran unsur SR pada daerah penelitian atau daerah yang ingin dianalisis. Nah, di selanjutnya juga terdapat tabel histogram dan probabilitas. Nah, berdasarkan grafik histogram, terlihat bahwa sebagian besar sampel memiliki kadar SR yang relatif rendah hingga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi unsur SR didominasi oleh nilai normal, sedangkan jumlah sampel dengan kadar tinggi relatif sedikit. Nah, untuk grafik probabilitas, terlihat adanya penyimpangan pada pola bagian ujung kanan grafik yang ditunjukkan oleh beberapa titik outlier. Nah, titik-titik tersebut mempresentasikan sampel dengan kadar SR yang jauh lebih tinggi dibandingkan populasi data utama. Boleh dilanjutkan? Baik, untuk di data sampel, di sini data yang digunakan merupakan sampel geokimia tanah yang telah dianalisis di laboratorium. Nah, untuk jumlah data yang digunakan yaitu sebanyak 1.487 sampel. Untuk kadar SR tertingginya mencapai 605 ppm, sedangkan kadar terendahnya itu sebesar 7 ppm. Nah, setiap sampel memiliki informasi koordinat easting dan northing yang dapat dipetakan untuk dilihat pola persebarannya. Lanjut, boleh dilanjut. Baik, di sini ada pembagian kelas unsur SR. Nah, di sini menggunakan pendekatan persentil dengan rentang dan interpretasi sebagai berikut. Yaitu di sini dibagi menjadi 7 kelas. Kelas pertama itu 2,5%, kadar SR-nya 353 sampai 605 ppm. Kelas 2 5%, kadar SR-nya 259 sampai 352 ppm. Untuk kelas 3 7,5%, kadar SR-nya 201 sampai 258 ppm. Kelas 4 10%, kadarnya 147 sampai 200 ppm. Kelas 5 15%, kadar SR-nya 104 sampai 146 ppm. Kelas 6 25%, kadar SR 60 sampai 103 ppm. Dan yang terakhir kelas 7 sebesar 35%, kadar SR 7 sampai 59 ppm. Boleh dilanjut? Baik, di sini ada peta sebaran unsur SR yang di mana menunjukkan persebaran unsur SR pada sampel geokimia tanah di Sumatera Barat. Nah, di sini bisa dilihat untuk kadar unsur SR itu dibagi berdasarkan warna. Ada dari warna merah hingga yang paling rendah yaitu warna biru. Untuk sebaran unsur SR ini itu dipengaruhi oleh kondisi geologi dan struktur batuan. Boleh dilanjutkan? Untuk daerah target unsur SR sendiri di daerah Sumatera Barat itu dibagi menjadi 7 daerah target. Di next. Baik, untuk daerah target satu itu mencakup di wilayah kecamatan 9 kota Sungai Lasi, kecamatan 10 kota di atas, kecamatan Baringin, kecamatan Pubung, hingga Silungkang. Nah, untuk daerah target satu ini tersusun oleh beberapa satuan batuan, yaitu formasi Kuantan, formasi Silungkang, dan formasi Brani, serta batuan intrusi granit, granodiorit, dan diorit kuarsa. Nah, formasi Kuantan umumnya tersusun oleh batu metalmut seperti pilit, sabak, dan kuarsit. Untuk formasi Silungkang didominasi oleh batuan vulkanik dan sedimen vulkanik, sedangkan formasi Brani tersusun oleh konglomerat dan batu pasir. Nah, kehadiran batuan intrusi ini menunjukkan adanya aktivitas magmatisme yang kuat. Selain itu, variasi litologi yang cukup kompleks memungkinkan terjadinya proses geologi yang mempengaruhi distribusi unsur SR pada daerah ini. Di sini juga bisa dilihat untuk peta iup yang berada di
sekitar daerah target, itu ada beberapa, yaitu ada PT Bukit Asam Tbk, PT Alit Indopal Jaya, dan PT Thomas Jaya Trimklen Abdi. Boleh dilanjutkan? Baik, untuk daerah target kedua di sini dibagi menjadi beberapa area target, yang di mana area target 1 dan area target 2 itu berada di wilayah Kecamatan Pantai Cermin, dan area target 3 sendiri itu mencakup wilayah Kecamatan Lembah Bumanti. Nah, secara keseluruhan, daerah target 2 ini tersusun oleh batuan vulkanik, batuan granitan, dan formasi barisan. Nah, jadi formasi barisan ini umumnya terdiri atas lava andesit, resi vulkanik, tuff, dan produk vulkanik lainnya yang terbentuk akibat aktivitas gunung api. Nah, kehadiran batuan vulkanik dan granitan menunjukkan adanya pengaruh magmatisme yang cukup kuat. Nah, kondisi ini dapat menjadi sumber unsur SR karena SR umum dijumpai pada mineral feldspat yang terdapat pada batuan beku. Dan di sini juga untuk daerah iupnya, di sini ada beberapa IUP, yaitu ada PT Mineral Sukses Makmur dan PT Kuansing Mineral Sejahtera. Boleh dilanjut? Baik, untuk daerah target 3 di sini juga dibagi menjadi beberapa area target. Yang pertama yaitu mencakup wilayah Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Sungai Tarap, dan Batipuh Selatan. Untuk area target kedua itu berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum. Nah, untuk daerah target 3 ini sendiri, untuk litologinya terdapat untuk batu apung, batu gamping, batu sabak, dan serpih yang menunjukkan kombinasi pengaruh aktivitas vulkanisme, sedimentasme, dan metamorfisme. Nah, keberadaan batuan vulkanik menunjukkan adanya sumber unsur SR yang berasal dari material hasil aktivitas magmatik, sedangkan satuan sedimen dan metamorf dapat mempengaruhi proses akumulasi serta persebaran unsur tersebut. Nah, selain itu, struktur geologi yang berkembang di daerah ini diduga berperan dalam mengontrol distribusi unsur SR. Dan juga untuk daerah IUP yang ada di sekitar daerah target, di sini terdapat PT Tanah Datar Sejahtera. Boleh dilanjutkan? Baik, untuk daerah target 4 ini sendiri, itu berada di wilayah Kecamatan Lintobo Utara, Laresa, Gohalaban, dan Luak. Nah, untuk target 4 ini, daerah target 4 didominasi oleh formasi Gunung Malintang. Nah, formasi ini umumnya tersusun oleh lava andesit, berisi vulkanik, dan tuff hasil aktivitas vulkanisme. Litologi vulkanik tersebut menunjukkan adanya pengaruh magmatisme yang kuat. Jadi unsur SR pada daerah ini kemungkinan berasal dari mineral-mineral penyusun batuan vulkanik yang mengalami pelapukan maupun alterasi. Dan juga untuk daerah IUP yang berada di sekitar daerah target, yaitu ada PT Aceh Mineral Prima Development, PT Anugraha Laban Sepakat, PT Bukit Sapa Marwa, PT Sumber Kalsium, dan PT Sumatera Sumber Mineral. Boleh dilanjutkan? Baik, untuk daerah target kelima sendiri di sini dibagi menjadi dua area target. Area target pertama di Kecamatan 10 kota di atas, dan area target kedua mencakup wilayah Kecamatan 10 kota di atas dan 10 kota Singkarak. Untuk daerah target 5 ini sendiri tersusun oleh batuan granit, kuarsa porfiri, dan sebagian formasi barisan. Nah, formasi barisan tersusun oleh berbagai produk vulkanik seperti lava, breksi, dan tuff. Sedangkan granit dan kuarsa porfiri menunjukkan adanya aktivitas intrusi magma. Nah, jadi kehadiran batuan intrusi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengkayaan unsur SR karena SR umum ditemukan pada mineral felspat yang berkembang dalam batuan beku. Dan untuk di daerah target 5 ini belum terdapat iup tambangan di sekitar daerahnya. Boleh dilanjutkan? Baik, daerah target 6 itu mencakup wilayah Kecamatan Harau. Nah, jadi untuk di daerah target 6 ini didominasi oleh formasi berani. Jadi formasi berani itu tersusun oleh konglomerat, batu pasir, dan sedimen plastik. Nah, yang menunjukkan lingkungan pengendapan cukup berenergi cukup tinggi. Nah, pada daerah ini, distribusi unsur SR kemungkinan lebih dipengaruhi oleh proses erosi, transportasi, dan pengendapan material sedimen dibandingkan oleh aktivitas magmatisme. Dan juga di sini belum terdapat iu pertambangan di sekitar daerah lokasi target. Boleh dilanjutkan? Baik, di daerah terakhir atau daerah target 7, di sini berada pada wilayah Kecamatan Lembang Jaya dan Gunung Talang. Nah, untuk daerah target 7 ini daerah target 7 ini sendiri tersusun oleh batuan andesit, Gunung Talang, dan endapan kipas aluvium. Andesit merupakan batuan vulkanik yang terbentuk dari aktivitas magmatik.
Sedangkan kipas aluvium merupakan endapan material hasil pelapukan dan transmisi oleh air. Nah, kombinasi kedua satuan tersebut menunjukkan bahwa persebaran unsur SR pada daerah ini dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme serta proses sedimentasi permukaan. Boleh dilanjutkan? Baik, untuk lokasi daerah IUP, bisa terlihat bahwa beberapa daerah target berada di sekitar wilayah yang telah memiliki aktivitas eksplorasi maupun izin usaha pertambangan. Nah, jadi kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian daerah target hasil analisis geokimia unsur SR berada pada kawasan yang secara geologi menarik untuk kegiatan eksplorasi. Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa unsur SR ini pada analisis ini tidak digunakan sebagai indikator langsung keberadaannya atau suatu komoditas mineral tertentu maupun sebagai penentu keberadaan ion. Sebaran unsur SR lebih dipengaruhi oleh faktor geologi seperti litologi, aktivitas magmatisme, alterasi, proses sedimentasi, dan struktur geologi yang berkembang pada daerah tersebut. Nah, oleh karena itu, keberadaan IUP di sekitar daerah target hanya digunakan sebagai informasi pendukung dan pembanding regional, sedangkan interpretasi daerah target tetap didasarkan pada hasil analisis geokimia unsur SR dan kondisi geologis setempat. Selain itu, tidak seluruh daerah target berasosiasi langsung dengan IUP yang ada. Jadi, masih diperlukan kajian geologi dan geokimia yang lebih rinci untuk mengetahui potensi mineralisasi pada masing-masing daerah. Boleh dilanjutkan? Baik, di sini pola persebaran target unsur. Nah, di sini saya melakukan perbandingan antara daerah target unsur SR dengan data potensi timah dari Georima. Nah, jadi berdasarkan hasil perbandingan, daerah target unsur SR tidak berada tepat pada lokasi potensi timah yang teridentifikasi pada Georima. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa unsur SR itu bukan merupakan indikator langsung keberadaan timah, melainkan lebih mencerminkan kondisi geologi seperti litologi, aktivitas magmatisme, alterasi, dan struktur geologi. Nah, oleh karena itu, data Georima sendiri pada analisis ini digunakan sebagai pembanding regional untuk memahami hubungan antara persebaran CSR dan lingkungan geologi yang berpotensi mengalami mineralisasi. Boleh dilanjutkan? Baik, berdasarkan hasil analisis, unsur strontium atau SR di Sumatera Barat menunjukkan persebaran yang dipengaruhi oleh kondisi litologi, aktivitas magmatisme, alterasi, dan struktur geologi. Hasil pengelolaan data geokima berhasil mengidentifikasi 7 daerah target yang umumnya berasosiasi dengan batuan vulkanik, batuan intrusi granitik, serta beberapa satuan sedimen. Nah, daerah-daerah tersebut menunjukkan anomali unsur SR yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik geologi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal dalam memahami pola persebaran unsur SR, serta sebagai dasar untuk penelitian geologi dan geokimia lanjutan di Sumatera Barat. Oke, lanjut. Berikut untuk literatur ataupun sumber yang saya gunakan untuk penjelasan PPT saya. Boleh di next. Oke, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara-saudara Rival dan juga kepada seluruh presentator atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, berakhirlah sudah rangkaian sesi presentasi kelompok pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan dengan baik. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator atas jalannya sesi presentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi dokumentasi berupa foto bersama. Kepada operator dokumentasi, kami persilakan untuk menyiapkan pengambilan gambar. Kepada seluruh peserta, dosen, pembimbing, serta presentator dimohon untuk dapat menyalakan kamera dan memastikan posisi sudah rapi dengan tampilan seluruh peserta di layar. Silakan bersiap, kami akan memberi tanda sebelum pengambilan gambar. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silahkan kembali seperti semula. Hadirin yang berbahagia, dengan telah selesainya seluruh rangkaian acara pada hari ini, maka kegiatan presentasi hasil analisis sebaran unsur sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat secara resmi telah kita akhiri. Saya selaku
Master of Ceremony menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen, pembimbing, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan tertib dan lancar. Apabila selama berlangsungnya acara terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.